Kita akan masuk ke sesi diskusi. Kita akan coba menampilkan beberapa pertanyaan ya yang sudah disampaikan melalui kolom chat. Baik, saya coba bacakan. Yang pertama ada dari Sobat Desa, dari Makassar atas nama Bapak Hamsia. Apakah virus PMK bisa berasal dari pestisida yang diberikan kepada tumbuhan yang dikonsumsi ternak? Nah, ini apakah ada kemungkinan ya potensi penularan lewat pakan seperti itu ya, atau dari yang mungkin terpapar oleh pestisida? Mungkin dari Pak Edi bisa menjawab. Mohon maaf Pak Edi masih di mute. Ya. Baik, terima kasih Pak Amsyah dari Makassar. Apa kabar? Ini ya. Makassar termasuk aman sih, insya Allah. Kalau melihat peta tadi ya, hijau, alhamdulillah ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini bisa terjaga. Nah, pestisida itu tidak menularkan ya, tidak menularkan PMK. Nah, cuman kalau di suatu daerah yang merah itu ya, daerah merah, kemudian ada ternak yang ekskresi, feses dan sebagainya, kemudian feses itu masuk ke perairan, tumbuhan karena hujan dan sebagainya, nah itu tumbuhannya itu bisa juga di situ, virus itu tinggal di situ. Jadi dia bisa makan dari tumbuhan yang ada virus dari situ. Virus ini memang agak bandel gitu ya. Kemudian dari situ kalau jumlahnya itu sedikit main banyak, bisa aja nanti menjadi terinfeksi gitu, berkembang di ternak itu ya. Jadi karena bisa melalui oral gitu ya, penularan itu. Bisa juga melalui nasal atau udara itu ya. Jadi bisa tumbuhan itu kemudian yang sudah di pestisida, itu atau desinfektan itu tidak membunuh, tidak sampai membunuh gitu ya, karena memang tujuannya pada tumbuhannya itu bukan pada virus. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mungkin dilengkapi oleh yang monggo Pak Agung atau Pak Nanung. Baik, terima kasih Pak Edi atas jawabannya. Mungkin dari Pak Nanong dan Pak Agung bisa melengkapi, saya silakan. Sudah lengkap tadi dari Pak Edi. Sampun lengkap nggih dari Ya, Pak Edi. Ya. Mungkin dari Pak Agung, monggo. Tadi pertanyaannya ya terkait dengan desinfektan ya dari rumput ya. Kalau desinfektan dari rumput tidak mungkin ya. Tetapi kalau rumput menjadi media penular virus PMK ya mungkin. Kalau rumputnya sudah dimut-mut atau sudah kontak dengan virus dari ternak yang sakit. Tetapi kalau dari desinfektan tidak, Pak. Dan Makassar, insya Allah kita terus pertahankan Sulawesi bebas PMK. Tolong ini juga terus kita dorong agar upaya-upaya pencegahan masuk ke daerah-daerah yang pulau bebas tadi itu tetap kita pertahankan. Baik, terima kasih Pak Agung atas tambahan keterangannya ya. Selanjutnya ini juga pertanyaan ada juga dari Sobat Desa dari Makassar kembali, yaitu dari Pak Ismail. Pertanyaannya adalah kasus PMK ini sudah sangat sering terjadi dan tentu sangat merugikan peternak. Dari sisi teknologi kedokteran hewan, apa yang menjadi kesulitan untuk pencegahan PMK atau virus PMK itu sendiri bermutasi dari waktu ke waktu? Nah, ini mungkin dari sisi dari sisi perkembangan teknologi, apa yang sekiranya menjadi kesulitan ya bagi kedokteran hewan ini untuk melakukan pencegahan. Monggo dari Pak Agung mungkin bisa menjawab. Ya, jadi PMK ini bukan sering terjadi. PMK ini kita pernah mengalami PMK dan kita sudah bebas PMK tahun 86 dengan melakukan program vaksinasi secara masif, dan saat itu Pusat Veteriner Farma yang ada di Surabaya menjadi produsen vaksinnya. Dan itu dilakukan vaksinasi secara masif dari mulai tahun 60-an sampai dengan 86, dan akhirnya kita sudah tidak ada lagi kasus dan menyatakan diri bahwa kita bebas PMK. Setelah itu tahun 90 kita dinyatakan bebas oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia tanpa vaksinasi, karena setelah 86 ke 90 kita tidak melakukan vaksinasi lagi. Dan karena kita dinyatakan bebas tanpa vaksinasi, maka saat itu aturannya pemerintah Indonesia tidak boleh menyimpan virusnya. Dan sejak 90 sampai dengan kemarin itu kita memang
tidak boleh menyimpan virusnya karena memang kita dianggap tidak memiliki fasilitas yang sangat luar biasa seperti menyimpan virus di Pirbright di Inggris sana, sehingga kita tidak boleh karena memang kita bebas tanpa vaksinasi. Kemudian tantangannya, begitu PMK ini outbreak masuk melalui karena penyakit yang tidak ada tadinya, tentu dengan berbagai macam jalan dia masuk ke Indonesia, kita kesulitan karena kita saat ini belum siap dengan vaksinnya. Dan virus PMK ini serotipenya ada 7, dan di antara serotipe ini tidak saling melindungi. Artinya harus yang betul-betul cocok dengan strain virus yang terjadi saat ini di Indonesia, yang kurang lebihnya mirip dengan dulu yang pernah terjadi juga di Indonesia. Ini menjadi tantangan kita tidak siap dengan vaksin. Karena untuk membuat vaksin tentu harus ada proses. Puskesmas Surabaya saat ini sedang melakukan upaya memproduksi vaksin sendiri, tetapi sekali lagi ada prosesnya dan diharapkan nanti mungkin di Agustus baru keluar vaksinnya, dan itu pun jumlahnya belum begitu banyak. Oleh karena itu, vaksin darurat yang kita datangkan adalah vaksin yang strain-nya homolog. Nah, ini yang sedang kita upayakan, tetapi sekali lagi juga karena dibuat by pesanan, artinya jumlahnya juga saat ini masih belum banyak. Dan alhamdulillah kita sudah memasukkan 3 juta itu, walaupun yang baru bisa kita gunakan hanya 800.000 dosis. Jadi itu masalahnya. Kemudian yang paling takuti oleh negara-negara di dunia, PMK ini penyebarannya sangat cepat. Baik secara langsung kontak dengan hewan sakit, tidak langsung melalui orang, media, alat, dan sebagainya, dan juga melalui airborne. Itu yang menjadi masalah yang ditakuti oleh dunia, bahwa penyakit mulut dan kuku ini, virusnya dapat ditularkan melalui airborne tadi atau melalui udara. Bahkan di beberapa literatur bisa sampai dengan 10 km. Nah, artinya apa? Artinya memang begitu sudah ada kasus, penyebarannya akan sangat cepat. Apalagi dengan kondisi peternakan di kita yang sangat tersebar dan jumlahnya sangat sedikit tetapi merata dan tersebar secara dengan biosecurity yang masih sangat kurang begitu. Seperti itu, Mas Faisal, Sobat Desa semua. Baik, terima kasih Pak Agung atas jawabannya. Mungkin dari Pak Edi dan Pak Nanung bisa menambahkan? Ya. Oke. Pak Nanung dulu akan menambahkan. Nambah. Ada beberapa kesamaan dan kemiripan antara COVID dengan PMK. Sama-sama virus, tetapi PMK ini virusnya tanpa kapsul, jadi lebih mudah menular. Dan tadi Pak Agung sudah menjelaskan dengan sangat baik, sangat jelas bahwa karena dia airborne, maka bisa menyebar sampai 10 km. Saya kemarin baca literatur sampai 20 km. Luar biasa itu. Kalau COVID kan hanya beberapa meter, ya paling 2 meter lah COVID itu. Tapi kalau PMK ini bisa sampai 10 sampai 20 km. Ini luar biasa. Nah, wabah baik COVID maupun PMK ini kan sebenarnya kan ujian juga bagi kita semuanya. Ujian terhadap ilmu pengetahuan. Ketika wabah COVID, para ahli kesehatan sudah menjelaskan bahwa COVID ini insya Allah bisa dihentikan dengan vaksinasi. Karena vaksinasi terbukti bisa menghentikan berbagai macam wabah. Seperti dulu ada smallpox itu sudah kemudian musnah di dunia ini dengan vaksinasi yang masif dan gencar. Nah, kemudian terbukti di Indonesia PMK pernah bersih dari Indonesia. Tadi Pak Agung sudah jelaskan detail. Kita pernah bersih karena dengan vaksinasi yang masif, kemudian cakupannya sangat luas, maka kemudian kita bebas. Tetapi waktu COVID kan kita banyak orang yang mendadak menjadi orang yang lebih ahli daripada ahli. Mendadak jadi dokter yang lebih ahli medis daripada para dokter yang ahli sekaligus. Bahkan lebih merasa jadi ulama daripada para ulama yang paling pintar sekalipun. Ya. Nah, oleh karena itu, mohon maaf, kita ini kan dikelilingi oleh negara-negara yang endemi PMK, kecuali Australia. Jadi kita dikelilingi oleh Malaysia, India, kemudian Thailand, Vietnam yang mereka juga ada endemi PMK yang belum bersih. Nah, memang waktu itu kita seperti menunggu waktu saja begitu ya, karena kok ada informasi katanya ada perdagangan ilegal.
Nah, ini kalau Australia kan ketat sekali. Mereka betul-betul menolak ada dengan ilegal seperti itu. Nah, di Indonesia ini ya itulah. Nah, akhirnya memang jebol ya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan vaksinasi kepada ternak yang masih sehat, mudah-mudahan bisa ngerem, kemudian mudah-mudahan bisa menghentikan. Begitu nanti cakupan vaksinasinya menjadi semakin luas, maka mudah-mudahan begitu cakupannya melebihi 80%, mudah-mudahan yang 20% terlindungi dan tidak bisa ketularan gitu ya. Dan begitu cakupan titer antibodinya menjadi sangat kuat, sangat bagus, maka mudah-mudahan virus nanti tidak bisa menginfeksi hewan-hewan yang sakit lagi. Kena mungkin ya, tapi ringan, tapi tidak akan parah gitu. Dan mudah-mudahan sekali lagi dengan kerjasama yang baik antara semua pihak, semoga wabah atau endemi PMK ini bisa kita hentikan. Mas Baik, terima Faisal? kasih Pak Nanung. Monggo Pak Edi, Baik. silakan. Terima kasih. Saya kira penjelasan dari Pak Agung dan Pak Nanung sudah lengkap gitu ya. Saya ini kembali ke atas ini ada Mbak Fatina Ardi ya dari Brebes yang menanyakan tentang batasan aman ketika membeli hewan korban ya secara fisik apabila korban tersebut tanpa disadari hewan tersebut terkena gejala PMK. Tadi Pak Nanung dan Pak Agung sudah menjelaskan ya tentang persyaratan. Nah, tapi lebih dari itu kita perlu juga tatkala membeli itu peternak atau penjual itu dipastikan dia mempunyai SKKH gitu ya. Jadi surat keterangan kesehatan hewan. Jadi itu gratis kok diminta di dinas deh Pak Agung ya, di dinas-dinas itu nggak membayar. Jadi pertama itu. Jadi kalau itu sudah ada berarti aman itu ya. Itu batasan amannya itu SKKH. Nah, kemudian memang hewan walaupun dia itu sudah aman gitu ya, tapi sudah SKKH, tapi memang virus ini ada sapi yang membawa virus ini sebagai carrier gitu ya, carrier. Jadi istilahnya kalau waktu COVID itu OTG, orang tanpa gejala itu ya. Jadi OTG ini sapinya itu carrier, dia nggak sakit tapi dia membawa. Nah, itu nggak masalah itu ya. Tadi sudah disebutkan bahwa fatwa MUI, sapi yang gejala ringan itu boleh untuk korban itu. Gejala ringan itu tidak sakit. Apalagi yang gejala berat benar sembuh pada saat hari nahar atau hari tasyrik itu boleh dikobarkan. Nah, oleh karena itu, tapi tetap di sini kita berharap bahwa protokol atau prosedur penyembelihan itu betul-betul ditaati gitu ya. Jadi jangan sampai kita sudah membeli ternak, misalnya dia itu gejala subklinis, jadi tidak muncul, itu dia karier. Maka tatkala memproses itu darahnya, kotorannya, fesesnya itu kemana-mana gitu ya. Kita ingat bahwa virus itu ada di dalam tubuh ternak itu ya, di darah bisa juga, di mukosa bisa. Itu kalau keluar masuk udara itu bisa menyebar. Walaupun dia tidak sakit, tapi dia carrier sehingga ini bahaya. Jadi tetap di dalam penyelenggaraan itu harus prosedur pemotongan hewan sesuai dengan kementerian, ketentuan itu harus diikuti, dan kemudian juga kebersihan personal. Kita sudah sampai pada sini, pada saat ini kebersihan personal bahwa betul-betul itu dijaga. Nah, sebaiknya gitu ya, kita dianjurkan untuk tidak memproses bagian-bagian ternak yang memang dikhawatirkan itu menjadi penyebab menular. Ada juga yang misalnya ini ya kemarin waktu training saya mengikuti ya training Juliha itu bahkan yang proses itu di sungai itu pencucian itu ada itu di daerah-daerah itu karena dekat sungai gitu ya sedang airnya juga melimpah di situ itu ada juga itu ditayangkan. Nah, ini tidak boleh sama sekali di masa wabah ini. Jadi betul kalau bisa ya brodot atau jeruan atau organ dalam atau jeruan hijau itu green oval istilahnya itu ya kalau mau disebutkan dimasak di situ sehingga mati semua virus atau kumannya. Mungkin itu tambahnya untuk Mbak Fatina Adi ya, jadi SKKH gitu ya, perlu itu. Baik, terima kasih Pak Edi. Ini menarik nih Pak Edi. Tadi saya menyimak terkait SKKH ini. Sebenarnya untuk prosedur SKKH ini adakah
inspeksi tertentu untuk memperoleh tadi surat keterangannya tadi. Kira-kira ada nggak prosedur-prosedur seperti pemeriksaan dan lain sebagainya seperti itu untuk memperoleh SKKH? Monggo Pak Edi. Iya, betul. SKK bisa diminta di dinas setempat ya, dinas peternakan atau dinas tanpan. Itu sesuai dengan tidak perlu di provinsi, tapi di kabupaten atau kota itu bisa minta itu. Dan saja nanti ada petugas, bisa veterinarian atau dokter hewan atau mantri yang akan berkunjung di situ dan kemudian memeriksa ternak tersebut dan kemudian keluar secara kertas keterangan itu, Pak. Jadi dan itu free gitu insya Allah. Nah, mungkin nanti dari Pak Agung bisa menjelaskan lebih lanjut sudah berapa sih yang dikeluarkan SKKH itu dan adakah yang tidak bisa keluar SKK-nya karena kondisi ternak? Nah itu monggo nanti. Saya enggak tahu data di lapangan. Mungkin itu Mas Faisal. Tapi kayaknya Pak Agung sedang itu menerima telepon. Iya, sepertinya Baik. menerima telepon. Ya, kemudian ada satu lagi virus tadi sudah. Nah ini Pak Edi, ini dari Pak Enti Sutresno ini ya. Apa boleh sapi yang sudah sembuh dari virus PMK atau dari penyakit PMK maksudnya ya, penyakit mulut dari penyakit PMK dipakai buat korban? Tadi sudah dijawab oleh Pak Ranung dan juga Pak Agung bahwa sapi yang sembuh dari PMK atau foot mouth disease atau penyakit mulut dan kuku bisa digunakan untuk korban. Cuman ini harus betul hati-hati gitu ya, bahwa walaupun dia sudah sembuh secara klinis ya, dia sudah tidak, tapi tetap masih ada ya virus itu. Tadi saya sampaikan di gambar itu dia masih ada di sebagai carrier gitu. Kecuali kalau vaksinasi dia sudah recover total itu ya. Nah itu bisa itu menyebarkan itu virus masih berpotensi. Oleh karena itu sehingga pemrosesan dari saat penyembelihan, kemudian pengulitan, lalu pembagian karkas, daging, kemudian processing jeroan, organ dalam, itu betul harus sesuai dengan ketentuan dan mengikuti higienis personal, higienis perawatan, higienis tempat. Maksudnya. Saya kira demikian untuk Pak Antis Sutrisno ini. Baik, terima kasih Pak Edi atas jawabannya. Saya tadi sedikit disinggung juga soal pelaksanaan pemeriksaan di lapangan ya untuk memperoleh SKKH. Nah, mungkin ini Pak Agung bisa menjelaskan lebih lanjut. Kira-kira seperti apa dan juga kemudian sudah seberapa banyak SKKH yang sudah diterbitkan untuk para peternak di Indonesia? Monggo Pak Agung. Ya, jadi dengan adanya wabah PMK ini terkait dengan lalu lintas ternak kita memang dilakukan pengaturan-pengaturan dan salah satu pengaturannya adalah dengan melakukan zonasi-zonasi dan untuk daerah di level mikro yang sudah terinfeksi PMK atau kita kenal dengan zona merah, memang dilakukan pembatasan untuk pengeluaran ternak, pengeluaran dan pemasukan ke lokasi itu. Tetapi untuk yang di zona hijau dan zona merah itu masih bisa dilalu lintaskan sepanjang ada dua syarat terkait dengan lalu lintas ternak itu. Satu, ada rekomendasi pemasukan dari daerah tujuan, dari dinas tujuan. Dan yang kedua, ada surat keterangan kesehatan hewan yang diterbitkan oleh pejabat otoritas veteriner di daerah asal ternak atau di dinas tempat begitu. Untuk mendapatkan sertifikat itu, tentu peternak meminta pengajuan kepada dinas dan kemudian akan dilakukan pemeriksaan oleh tenaga medis dan paramedis. Setelah itu baru diterbitkan surat keterangan kesehatan hewannya yang akan menyertai distribusi atau pergerakan dari ternak itu ke daerah tujuan. Sampai saat ini ya sudah sangat banyak sekali Pak terkait dengan SKKH itu, karena yang menerbitkan surat keterangan kesehatan hewan itu adalah dinas di kabupaten atau kota yang jumlahnya sudah ratusan kan begitu dan juga sangat banyak. Jadi itu silakan rekan-rekan peternak yang ingin mengajukan atau mendistribusikan ternaknya dari daerah zona hijau dan kuning. Tapi kalau zona merah untuk sementara ini pengaturannya masih dibatasi dan hanya untuk kebutuhan di zona merah itu saja. Demikian Mas Faisal. Baik, terima kasih Pak Agung.
Oh, ini tips juga untuk sobat desa juga yang sedang usaha ternak seperti itu bisa mendaftarkan SKKH untuk memberikan sertifikasi ya kepada ternak-ternaknya. Ini saya coba ke Pak Nanung. Saya sedikit terpikir seperti itu apabila ketika suatu hari ketika pelaksanaan Idul Kurban seperti itu Pak Nanung ditemukan ketika hendak disembelih itu di antara ternak-ternak yang hendak disembelih di tempat pemotongan itu ternyata ditemukan ada yang terjangkit PMK seperti itu. Nah, itu kira-kira bagaimana evakuasi dan juga penanganannya? Mungkin dari Pak Nanung. Oke, Yang jawab. tergantung gejalanya seperti apa. Kalau gejalanya ringan, kan sah itu untuk korban, nggak masalah. Cuma kalau kondisinya berat ya harus segera dipisahkan, dikarantina begitu, kemudian diganti dengan yang masih sehat. Memang ini situasi tidak menentu seperti sekarang ini kan memang membuat kita harus ekstra hati-hati. Nah, oleh karena itu tadi kami mengusulkan untuk doa bersama itu. Karena jangan sampai kemudian kita melupakan Allah yang berwenang untuk membuat hewan-hewan itu sehat semuanya. Jadi sekali lagi karena MUI sudah menetapkan bahwa hewan dengan gejala ringan itu boleh untuk kurban, nggak masalah. Begitu, Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Nanung. Jadi memang untuk pelaksanaan di lokasi memang langsung dievakuasi dan juga tadi sebuah tips juga ya untuk sobat desa semua, jangan melupakan kekuatan doa bahwa semua ini datang dari Allah sehingga kita sama-sama berdoa supaya kegiatan kurban nanti juga bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya juga ini saya coba men-scroll ke atas, ada juga pertanyaan dari Ibu Fatina Ardi. Terkait tadi sedikit disinggung juga ya, ada kesamaan antara PMK dengan COVID seperti itu. Bagaimana tadi perlu adanya disinfeksi, kemudian ada vaksinasi dan juga penyebaran secara airborne dan juga melalui beberapa kontak langsung seperti itu. Nah, kira-kira ini pertanyaannya adalah apakah kemudian virus PMK ini dapat hilang ketika dipapar sinar matahari seperti COVID seperti itu? Monggo dari Bapak bisa, Pak Edi mungkin bisa menjawab. Ya, jenis virus beda ya antara COVID dan PMK, coronavirus sama Picornaviridae ini. Ini tidak kena matahari terus mati atau terus nggak aktif, inaktif itu enggak itu. Jadi perlu dia diklarifikasi Pak Edi. Ya? Perlu diklarifikasi. Iya, betul ya. Dia kalau pH ya, kena pH di bawah itu dia baru inaktif gitu ya, tidak mati. Inaktif. pH di bawah 5,6 dia aktif. pH di atas 9 dia inaktif. Suhu naik di atas 63 dia inaktif. Mati pada suhu mendidih itu. Jadi dia bertahan di manut, di saluran air, di udara ya, di udara bahkan bisa berjalan traveling sampai 10 kilo. Bahkan tadi Pak Ustadz Nanung bisa lebih dari itu ya. Kalau travelingnya pakai kendaraan yang lebih besar, lebih cepat itu ya. Angin kencang gitu ya. Situasi apalagi di tropis itu ya. Tropis itu kan humid gitu ya. Tropis itu kan mild, suhunya sedang saja gitu ya. Kelembapan tinggi itu virus sangat suka sekali. Tapi kalau di subtropik ya suhunya dingin ya dia nggak bertahan, mungkin jalannya sebentar aja udah keran. Nah itu dia. Jadi inilah bahayanya COVID itu bahwa PMK, virus PMK ini dia bisa traveling gitu ya di udara gitu, travelingnya di udara. Bisa juga traveling melalui pakaian si veteriner atau yang bekerja di RPH atau itu ya bisa menularkan. Jadi memang kita harus betul concern betul ya terhadap PMK ini karena ini bandel ya saya bilang tadi. Virus ini ketahanannya beda dengan virus corona virus. Saya kira itu Pak Faisal. Nah, ini yang ahli ini adalah monggo Pak Nanung Pak tambahin. Nanung. Ya, jadi mohon maaf ini sekaligus klarifikasi. Virus COVID itu tidak bisa rusak atau mati gara-gara kita berjemur, tidak. Ya. Cuma ketika kita berjemur, provitamin D di tubuh kita ini kemudian aktif menjadi vitamin D. Kemudian tubuh kita menjadi lebih kuat, kekebalannya jadi lebih bagus. Nah, karena virus itu kan kalahnya sama kekebalan tubuh. Nah, maka ketika kita yang kena COVID waktu itu berjemur,
ya di pagi menjelang siang ya, maka kemudian kekebalan tubuh kita menjadi semakin meningkat. Nah, semakin bagus kekebalan tubuh kita, virusnya nanti akan tereliminir, akan akan kalah dengan kekebalan tubuh kita. Nah, begitu pula dengan hewan-hewan ternak yang kena PMK ini, bagus kalau kemudian diberi suplemen vitamin C, vitamin D, vitamin E, gitu ya. Seperti dulu kita itu waktu kena COVID juga suplemen vitamin B kompleks juga bagus. Nah, kalau herbal-herbal juga bagus, terutama herbal-herbal yang memiliki efek antibiotik alami seperti jahe, kunyit, dan yang lain-lain. Termasuk perangsang nafsu makan atau appetizer seperti temulawak itu juga bagus diberikan. Tapi sekali lagi virus itu tidak rusak gara-gara kita berjemur atau hewannya dijemur, tidak begitu. Nah, kecuali kalau jemurnya itu dipanci gitu ya, sampai suhunya di atas 70 derajat, nah itu nanti virusnya mati sak ternaknya. Tapi kan jadi haram karena hewannya tidak disembelih secara syar'i kan gitu. Gitu Mas Faisal. Baik, terima kasih Pak Nanung. Berarti memang untuk virus ini tadi saya menggarisbawahi ya, tadi poin pentingnya bahwa virus ini bisa dilawan melalui kekebalan tubuh ya, seperti tadi diperkuat dengan asupan yang sehat seperti itu, dan juga ditunjang dengan suplemen-suplemen yang diperlukan. Mas Faisal, ini penting diyakini bahwa dengan ketelatenan hewan-hewan yang sakit itu bisa sembuh, Mas. Dan yang sembuh itu banyak sekali yang sembuh. Ya. Bahkan di satu kandang itu bisa semuanya sembuh, bisa. Asal memang telaten. Nah, maka semangat yang membara dari para peternak ini bisa menyelamatkan ternak-ternaknya begitu. Jadi jangan pesimis bahwa usaha diiringi doa itu bisa. Seperti pesan Bang Roma ya Pak Edi ya. Pak Agung. Bang Roma itu kan pesannya kan mantap ya. Iringi usaha dengan doa. Jangan sampai melupakan yang Maha Kuasa. Nyanyi Pak Nanung. Baik, ini pesan penting juga ya untuk sobat desa semua yang juga menjadi peternak ya, bahwa ketelatenan tadi poin pentingnya untuk merawat ternak-ternaknya, termasuk tadi sempat saya perhatikan juga salah satu gejalanya adalah ternak-ternak mengalami depresi. Nah, ini ternak-ternak ini perlu ditunjang secara kesehatan dan juga mungkin secara mental seperti itu ya Pak, supaya dia semangat dan juga bisa terus semangat nafsu makan untuk bisa makan lagi seperti itu. Ya mungkin itu beberapa pertanyaan yang sudah Mas Faisal, nambah dikit Mas. Monggo Pak Nanung. Biar jadi panjang. Yap. Jadi ternak itu suka loh Mas kalau diperhatikan. Jadi begitu mereka sakit, kemudian peternaknya mendekat, ya, kemudian mengobati dengan telaten, itu ternaknya merespon Mas. Tetapi memperhatikan itu jangan kemudian ternaknya, jadi ada pemilik datang ke ternak yang sakit, dilus-lus, kemudian datang ke ternak yang sehat, ngelus-lus juga, kamu jangan mau sakit kayak itu ya, kena nanti malahan. Nah, yang saya maksud adalah ternak yang sakit itu dihibur dengan kedatangan pemilik, kemudian diobati dengan telaten, ya. Bagian yang luka itu mungkin bisa ya kayak kaki ya, itu bisa ditelateni dengan berbagai senyawa asam organik. Seperti ini banyak yang pakai stronsir, itu bisa ya. Ditelateni tentunya ya. Ada yang menggunakan formalin, tapi ini sangat tidak disarankan. Karena kalau pakai formalin nanti beberapa sel, mungkin juga saraf dan jaringan tubuh menjadi rusak. Jadi banyak jadi pincang dan seterusnya. Tapi kalau menggunakan stronsir ataupun senyawa asam sitrat ataupun yang lain itu nanti insya Allah mikroba bisa menjadi inaktif. Saya ini kan muridnya Pak Edi ya, bahkan adik kelasnya Pak Edi. Nah, ketika dulu sekolah di tempatnya Pak Edi itu, saya belajar mengenai asam organik. Dan asam organik itu memiliki efek antibiotik alami. Maka ketika hewan-hewan ternak yang kakinya kena PMK itu diberi asam organik, insya Allah mikrobanya seperti virusnya bisa rusak, bisa kalah gitu. Nah, juga kalau di rongga mulut, sekali lagi di rongga mulut supaya nanti luka itu tidak perih lagi, maka tadi diolesi dengan mentega atau margarin. Nah, dan di rongga mulut kan tidak ada enzim yang mencerna lemak. Mentega, margarin kan banyak lemak. Maka kemudian
amilase tidak mencerna lemak, karena amilase kan mencerna starch atau amilem atau pati. Nah, maka begitu diolesi dengan mentega atau margarin, rasa perih itu barangkali akan sedikit hilang. Nah, ternak kemudian jadi mau makan lagi, kemudian makan, begitu makan, tentu daya tahan tubuhnya menjadi beranjak, berangsur naik, maka mulai sembuh. Ya. Dan semakin banyak ternak yang sembuh, peternaknya jadi semakin bersemangat. Duitku selamat. Ya. Begitu Mas kira-kira. Oke, Tambah baik. lagi, Monggo ya. Pak Edi. Ya, jadi tadi di samping depresi gitu ya. Jadi saya tadi sudah nyampaikan gejala klinis antara lain depresi. Betul, depresi ternak bisa depresi. Oleh karena itu kita perlu memberikan atensi, perhatian pada ternak itu lebih gitu ya. Ada suatu peternakan di Jawa Barat pokoknya itu ya, yang dia itu dilantunkan ayat-ayat suci itu oleh anak-anak yatim. Itu ternyata membuat sapi itu tenang, kambing tenang, produktivitas meningkat, itu sudah terjadi. Jadi mengurangi depresi itu diantara boleh juga dengan musik gitu ya. Satu. Kemudian juga anoreksia, tidak bisa tidur itu, susah tidur. Kita tahu kalau kita susah tidur kan jadi tambah stres. Ya. Betul. Sama ternak. Oleh karena itu sangat bagus sekali kalau lingkungan di kandang itu dibuat nyaman. Pertama bersih. Bahkan ada di kandang sapi perah itu ya dibuat bedding dengan gergaji, istilahnya sisa gergaji itu. Nyaman sekali di situ ternak itu. Nah, oleh karena itu yang perlu perhatian sehingga dia dapat tidurnya. Karena sudah terbiasa dia kalau tidur di beddingnya itu, di bednya itu, bednya istilah, yang isi soda, serbuk gergaji dari kayu, tidur situ. Kemudian kalau bangun dia kencing keluar dari kandangnya itu. Nah ini salah satu yang bisa membuat depresi turun dan juga anoreksia itu bisa terpecah bisa tertanggulangi gitu ya. Kalau dia sudah depresi kemudian tidak bisa tidur, gimana dia bisa kekebalan tubuhnya meningkat gitu ya. Jadi kekebalan tubuh meningkat kalau kita itu bisa tidur nyaman. Ternak sapi perah atau sapi potong bisa tidur nyaman. Di samping juga tentu saja dari asupan zat gizi, dari vaksinasi dan sebagainya. Sehingga inilah salah dua atau salah tiga bagaimana kita menangani menangani PMK ini atau food mouth disease ini. Mudah-mudahan dengan usaha ITR ini kita lebih mencintai ternak kita, kemudian kita memperhatikan ternak kita dan segala upaya kemudian tentu saja dengan doa terakhir. Saya kira itu Pak Faisal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi dan Pak Nanung dan Pak Agung atas jawaban-jawaban dan juga terima kasih pada Sobat Desa yang juga sudah bertanya dan memperkaya diskusi kita pada siang hari ini. Sedikit saya simpulkan untuk pembelajaran yang bisa kita ambil, bahwa penyakit PMK ini dapat diidentifikasi dengan gejala fisik, yaitu yang pertama ada demam, luka mulut, hidung, kuku, kemudian ada hipersaliva atau liur berlebihan, serta turun nafsu makan hingga ambruk atau turun berat badan seperti itu. Kemudian untuk pencegahannya sendiri bisa melalui vaksinasi, kemudian mencegah pembatasan sosial seperti itu, kemudian disinfeksi dan juga pembersihan. Selain itu untuk daging yang sudah terindikasi terkena PMK masih bisa dikonsumsi dengan cara memasak dengan matang di suhu 100 derajat Celcius sehingga virus-virus tersebut bisa mati. Adapun untuk penyelenggaraan kurban sendiri diharapkan dapat menggunakan hewan ternak yang sehat, dan untuk PMK sendiri diharapkan untuk memperhatikan penyakit PMK setidaknya apabila terjangkit PMK masih dalam kondisi gejala ringan sehingga sah untuk digunakan untuk kurban. Apabila sudah berat dinyatakan tidak sah, dan apabila sudah pernah terjangkit PMK dan kemudian sembuh di hari nahar dan hari tasyrik masih dianggap sah, dan apabila belum sembuh di hari-hari tersebut dianggap tidak sah. Yang harapannya melalui ibadah kurban ini juga kita diharapkan untuk menyediakan hewan kurban yang sehat untuk memberikan yang terbaik bagi para orang yang berhak untuk menerima daging kurban seperti itu. Selanjutnya untuk kegiatan yang dilakukan pemerintah sendiri sudah berupaya sedemikian rupa untuk menanggulangi
penyakit PMK ini, yaitu dengan membuat posko PMK di provinsi dan kota, kemudian melakukan pembatasan lalu lintas atau micro lockdown untuk beberapa daerah merah, dan juga klasifikasi ya, tadi ada daerah merah, kemudian ada zona kuning hingga hijau, kemudian melakukan distribusi obat, vaksin, dan juga beberapa multivitamin yang diperlukan untuk ternak, sehingga dapat terawat dan juga bisa semakin pulih seperti itu. Kemudian dari Puskeswan sendiri sudah menyediakan tim pemantau hewan kurban yang akan memantau dan memonitoring pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Semoga untuk penyelenggaraan hewan kurban satu ini di tahun ini ya dapat terselenggara dengan baik, dan semoga untuk seluruh masyarakat Indonesia yang menyelenggarakan kurban dapat lancar dan juga menjadikan kurban ini sebagai upaya kita untuk taqarrub ilallah. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa dekat kepada Allah, dan kita sama-sama berdoa agar wabah PMK ini bisa terus membaik dan juga bisa berangsur hilang di lingkungan masyarakat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, demikian untuk sesi Bincang Desa hari ini. Kami mengucapkan terima kasih pada ketiga narasumber kita, yaitu ada Pak Edi, Pak Nanung, dan Pak Agung. Terima kasih banyak untuk diskusinya, Pak. Semoga ini menjadi ilmu untuk para sobat desa dan juga sangat inspiratif dan informatif tadi yang sudah dibagikan ya. Terima kasih juga kepada seluruh media partner untuk acara hari ini, yaitu kagama.co dan portal mojokerto.com. Terima kasih juga kepada seluruh sobat desa yang sudah semangat ya mengikuti Bincang Desa pada hari ini. Saya mewakili tim Bincang Desa sekaligus pengelola Desa Apps UGM. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyelenggarakan acara ini. Nantikan Bincang Desa berikutnya yang tentunya hadir dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Ikuti terus channel kami di Instagram @desaapps_ugm dan subscribe juga channel YouTube kami di YouTube Agrisia Channel untuk mendapatkan ilmu seputar agrokompleks dan belajar lebih jauh ya mengenai topik-topik seputar agrokompleks. Sertifikat akan kami kirimkan paling lambat dalam waktu 7 hari ke depan, dan video rekaman hari ini akan kami upload di kanal YouTube Agrisia Channel. Kami ingatkan kembali bagi sobat desa yang ingin diskusi lebih lanjut, bisa berkunjung di Instagram kami di @desaapps_ugm. Sobat desa bisa berdiskusi, menyampaikan pertanyaan seperti itu di kolom komentar maupun via direct message di Instagram. Sobat desa juga bisa mengakses website lenteradesa.id untuk mendapatkan banyak pengetahuan seputar pertanian, perikanan, dan peternakan. Jadi buat sobat desa yang masih ingin belajar lebih lanjut, bisa untuk mengunjungi lenteradesa.id buat memperkaya ya untuk informasi dan juga ilmu pengetahuannya selepas dari kegiatan Bincang Desa ini. Baik, untuk seluruh sobat desa, pasti bisa dengan bisa. Saya Faisal Ahmad Zakwan selaku moderator, mohon undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.